Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan izin dan pertolongan juga kami dapat kembali membacakan kitab kami yang ada pada kami. Semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan dayanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Penegasan dari Khadijah dan Waraqah disusul oleh penegasan dari langit dalam bentuk wahyu yang kedua. Peristiwa turunnya tidak disebutkan. Namun ketika ditanya bagaimana wahyu datang kepadanya, Nabi menyebutkan dua cara. Terkadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi sebuah bel. Cara itulah yang terberat bagiku. Bunyi itu menghilang setelah aku memahami. Terkadang malaikat menampakkan diri dalam rupa manusia. Ia berbicara dan berkata, lalu aku mengerti apa yang dikatakannya. Wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Ini merupakan contoh awal dari beberapa huruf yang memulai sebagai surah dalam Al-Quran. Huruf itu diikuti dengan sumpah Tuhan. Allah bersumpah demi pena yang telah disebutkan dalam wahyu pertama sebagai alat utama Tuhan mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ketika ditanya tentang pena, Nabi berkata, hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Dia menciptakan lembaran dan berkata pada pena itu, tulislah. Pena menjawab, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah ilmuku tentang penciptaanku hingga tiba hari kebangkitan. Kemudian pena itu menorehkan apa yang diperintahkan. Sumpah demi pena. Sumpah demi pena disusul dengan sumpah yang kedua. Demi apa yang mereka tulis. Di antara yang mereka itu atau malaikat tulis di langit dengan pena dan lembaran adalah bentuk asli Al-Quran. Disebutkan dalam wahyu berikutnya sebagai sebuah bacaan sebagai bacaan mulia, sebagai
sebagai sebuah bacaan mulia Al-Quran di atas sebuah kertas yang suci Lauhul Mahfuz dan sebagai induk dari kitab. Kedua sumpah itu diikuti dengan penegasan ilahi Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sehingga kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Setelah turunnya pesan-pesan pertama, terdapat masa bungkam. Selama bungkam tersebut, tidak ada wahyu baru yang turun kepada Nabi. Beliau pun khawatir kalau dirinya telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Kemudian masa bungkam itu berakhir. Datanglah kepastian yang memuat perintah. Pertama, berkaitan langsung dengan misinya. Demi datangnya waktu pagi, demi malam tatkala sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu. Lalu hatimu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dan terhadap orang yang minta. Maka janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap Tuhanmu maka siarkanlah. Quran surat 93 ayat 1-11. Sekianlah pembacaan kami pada malam Lailatul Qadar yang ke-30 ini. Semoga apa yang kami baca ini menjadi manfaat dan hikmah bagi kami dan juga bagi saudara yang mendengarnya. Untuk ini kami mohon kepada petunjuk dan bimbingan pada Allah. Shadaqallahul azim wa baligh rasuluhul karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fi. Alhamdulillah. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat, kami akan memberikan sedikit penjelasan dari yang kami baca ini. Semoga berkenan di hati saudara dan di mana saja saudara berada yang dapat mendengarkannya, karena ini adalah Al-Quran, firman Allah. Ya. Saudara-saudara yang terhormat, kita selama ini sudah tahu malam Nuzul Quran, sudah tahu Al-Quran turun pada bulan Ramadan.